Kita ketahui pandemi COVID-19 mendorong untuk bertransformasi. Digitalisasi pun berkembang pesat, termasuk dalam hal penyediaan layanan informasi dan edukasi. Untuk itu, saya, Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, mengucapkan selamat atas diresmikannya kanal YouTube RSKK Channel. Semoga kehadiran kanal informasi ini bisa menjadi sarana edukasi layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, termasuk peserta JKN KIS di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Teruslah berinovasi, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Semoga sukses selalu RSUD Kabupaten Kediri, Jawa Timur. RSKK, kami semakin baik. Jadi memang para remaja itu termasuk kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena penyakit IMS ini. Karena mereka pada umumnya itu belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa itu penyakit IMS. Nah, Halo sahabat RSKK, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu sehat dan bersemangat. Senang sekali saya Merinda Tobing bisa ketemu lagi dengan Anda dalam program Tanya Dokter. Nah, hari ini spesial, kita sudah ditemani oleh salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin dari RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Dokter Rani. Halo dok. ya, halo, selamat pagi. Pagi, kabarnya gimana hari ini dok? Hari ini baik, sehat. Sehat ya dok? Ya. Dok boleh sambil disapa-sapa dulu, ada sahabat RSKK di rumah yang setia nonton kita. Ya, halo sahabat RSKK, semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat. Amin, puji Tuhan. Dok, hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya penting sekali, bukan hanya untuk orang yang sudah berusia, tapi juga untuk para remaja, tentang IMS, infeksi menular seksual. Sebenarnya kalau secara pengertian tuh seperti apa sih dok? Ya. Supaya teman-teman juga tahu nih. Ya. Jadi IMS atau infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual atau kontak seksual. Oke. Jadi walaupun sebagian besar penyakit IMS ini penularannya melalui hubungan seksual atau kontak seksual, tapi penyakit ini juga dapat ditularkan dari ibu yang hamil kepada janinnya. Entah itu pada saat dalam kandungan atau pada saat kelahiran. Oke, Bisa jadi nggak juga- nggak melulu kontak seksual ya dok ya? Ya, Dari ibu ke janin juga bisa banget. bisa. Oke. Jadi selain itu bisa juga lewat produk darah yang tercemar atau lewat alat kesehatan seperti jarum suntik yang tercemar. Jadi ternyata ini nih yang perlu kita pahami. Nah dok, biasanya nih IMS ini disebabkan oleh apa aja sih dok? Ya, jadi penyebabnya ada banyak sekali. Jadi selain bakteri, bisa dari virus, juga bisa dari jamur. Nah, jadi penyakit IMS ini juga ada banyak ya. Contohnya misalkan Apa aja, Dok? kencing nanah atau gonore. Nah, lalu kutil kelamin, herpes genital, bisa juga trichomoniasis, sifilis atau candidiasis. Ada berbagai jenis penyakit menular seksual ya yang disebutkan oleh dokter. Jadi ini semua gara-gara adanya kuman, bakteri, virus kayak gitu ya dok. Berarti artinya pola hidupnya kurang sehat atau kurang bersih apa gimana ya dok? Jadi ini lebih berhubungan sama aktivitas hubungan seksual atau kontak seksual yang dilakukan secara bebas. Oke. Nah dok, yang tidak kalah penting ini juga untuk teman-teman kita yang masih remaja nih, sahabat RSKK di rumah. Apalagi kan remaja ini masa transisi dari anak menuju dewasa nih. Mulai ada perubahan-perubahan secara reproduksi juga. Bagaimana sih kita memberikan edukasi dan juga pemahaman tentang IMS pada mereka dok? Jadi memang para remaja itu termasuk kelompok yang berisiko tinggi untuk terkena penyakit IMS ini.
Nah, dikatakan remaja itu adalah kelompok yang berusia 10 hingga 18 tahun gitu. Mengapa mereka termasuk kelompok yang berisiko tinggi? Karena mereka pada umumnya itu belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa itu penyakit IMS. Nah, selain itu mereka juga memiliki rasa penasaran yang tinggi, juga rasa ingin tahu yang besar, sehingga mungkin awalnya itu diawali dengan coba-coba, akhirnya mereka melakukan hubungan seksual secara bebas. Oke, jadi memang biasanya karakter-karakter remaja kayak gitu ya, suka coba-coba, pengen cari tahu. Nah, ini yang harus dibentengi dengan edukasi yang cukup ya, Dok ya. Jadi artinya perlu peran orang tua dan lingkungan sekitar yang tepat juga. Dok, mungkin apa sih bahaya-bahaya IMS nih, terutama untuk mereka yang remaja? Kenapa kok bahaya sih buat mereka itu? Karena remaja ini kan masa transisi ya, dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi pada masa ini itu terjadi perubahan sistem reproduksi. Nah, ini yang membuat mereka itu lebih rentan untuk terkena penyakit infeksi IMS ini. Lebih rentan justru di usia-usia remaja tadi ya, Dok ya? Oke. Kalau kita bicara gejala-gejala nih, Dok, tentang IMS ini apa aja, Dok? Nah, untuk gejala-gejala IMS itu secara garis besar itu kalau misalkan yang bisa kita ketahui, kalau misalkan kita mencurigai seseorang terkena penyakit IMS, biasanya keluhannya itu adalah munculnya keluarnya cairan dari kelamin, bisa itu berwarna atau tidak, bisa berbau atau tidak, lalu ada luka di kelamin, bisa juga ada bintik-bintik yang berair di kelamin, bisa juga ada rasa gatal di kelamin, atau bercak kemerahan di badan, telapak tangan, atau telapak kaki tanpa adanya rasa gatal. Gejala-gejala yang disebutkan oleh Dokter Rani tadi ini akan muncul dengan durasi berapa lama baru kita bisa bilang curiga nih dengan gejala ini? Durasinya ya? Misal seminggu seperti itu atau mungkin 1 bulan terakhir gitu? Jadi masing-masing penyakit itu punya masa inkubasi beda-beda sendiri ya, beda-beda. Tapi kalau average atau rata-ratanya, Dok? Rata-ratanya itu ada yang sebulan, ada yang 2 bulan gitu. Nah, ini nih, kalau misalkan ada gejala-gejala yang kayak disebutkan oleh Dokter Rani tadi, entah itu keluar cairan, berbau atau tidak, ada bintik-bintik dan lain sebagainya, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Dok ya? Oke, untuk dilakukan pemeriksaan atau tahapan awalnya untuk pengobatan seperti itu gimana, Dokter? Jadi, kalau misalkan sahabat RSKK mendapati gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, yang pertama itu adalah jangan pernah mengobati penyakitnya itu sendiri. Jadi jangan mendiagnosis penyakitnya itu sendiri ya. Jadi segera berobat untuk mendapatkan pemeriksaan. Nanti kita akan diperiksa, ini infeksi bakteri kah, infeksi virus kah, atau infeksi jamur. Nah, bisa juga nanti dilakukan pemeriksaan tambahan untuk menunjang diagnosisnya gitu. Jadi kalau misalkan sudah diketahui penyakitnya apa, baru dilakukan pengobatan. Jadi kita sebagai orang awam nggak boleh menduga-duga ya, Dok ya. Takutnya nanti ketika menduga salah juga kita ngobati. Jadi harus dibawa ke yang paham, dibawa ke Dokter Rani misalnya di RSKK ya, Dok ya. Kalau di Poli Kulit Kelamin setiap hari apa dan jam berapa, Dokter? Setiap hari Senin sampai Jumat. Jam 9 sampai selesai. Nah, Dok, tadi selain dokter juga sempat menyebutkan bahwa remaja ini adalah usia yang paling rentan terkena IMS. Selain itu, siapa aja yang rentan terkena IMS, Dok? Jadi seseorang itu dikatakan dia rentan atau berisiko tinggi untuk terkena IMS kalau misalkan dia memiliki pasangan seksual yang lebih dari 1 dalam 1 bulan terakhir. Ganti-ganti pasangan gitu maksudnya ya. Lalu dia
melakukan hubungan seksual dengan penjajah seks dalam 1 bulan terakhir. Nah, terus yang ketiga, dia mengalami 1 atau lebih episode IMS dalam 1 bulan terakhir. Nah, yang terakhir, jadi pasangan seksualnya yang berisiko tinggi. Jadi tidak hanya pasiennya, pasangannya yang berisiko tinggi. Oke, wah cukup mengerikan juga ya dok ya. Kita bisa katakan derajat keparahan atau komplikasinya itu seperti apa dok kalau udah orang kena IMS itu? Oh iya. Masih bisa disembuhkan juga nggak sih? Oh iya. Jadi kalau komplikasinya untuk penyakit IMS ini yang paling dikhawatirkan itu adalah kalau misalkan terjadi kemandulan. Bisa juga penyakit. Bisa bikin mandul ya dok? Bisa. Oke. Ya. Terus penyakit radang panggul. Lalu sifilis pada ibu hamil itu juga bisa menginfeksi bayinya. Jadi nanti bayinya bisa terkena sifilis kongenital. Orang-orang yang sudah bisa dikatakan derajat keparahannya udah paling parah nih terkena IMS, masih bisa sembuh ya dok? Masih bisa balik normal atau gimana? Oh iya, jadi kalau sudah mendapatkan pengobatan nih yang tepat, nah, biasanya penyakit IMS ini bisa sembuh. Bisa sembuh ya dok ya? Tapi ada beberapa penyakit IMS ini yang sifatnya kambuh-kambuhan, walaupun sudah mendapatkan pengobatan. Oh, ada yang tipe-tipe sering kambuh gitu ya dok ya? Apa itu dok? Jadi biasanya diantaranya? Herpes genital sama kute kelamin. Oke ya. Memang kalau bicara IMS nih ya cukup mengerikan ternyata dan harus menjadi perhatian kita bersama, apalagi yang masih belum kena. Ini butuh yang namanya pencegahan supaya kita nggak sampai terkena IMS. Gimana caranya dok? Kalau untuk mencegahnya kita bisa tidak melakukan dulu hubungan seksual ya, untuk sementara waktu. Terus berhubungan seksual dengan 1 pasangan tetap saja. Setia ya? Ya, setia. Dan setelah itu menggunakan kondom. Itu untuk melindungi diri dari penyakit IMS ini. Juga tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Oke, itu tadi tips dari Dr. Rani bagaimana mencegah IMS supaya nggak sampai terkena pada diri kita yang masih sehat ya dok ya. Dr. Rani, terakhir apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan atau closing statement terkait IMS nih untuk sahabat RSKK di rumah? Silahkan. Jadi untuk sahabat RSKK, pesan saya jangan berhubungan seksual secara bebas dan berhubungan seksual dengan 1 pasangan tetap saja. Harus setia intinya. Dr. Rani, terima kasih hari ini sudah sharing pada kita semua, termasuk juga untuk sahabat RSKK di rumah. Dan demikianlah Tanya Dokter hari ini. Semoga sahabat RSKK selalu sehat dan jangan lupa ketika Anda ingin berobat, RSKK siap melayani Anda. Terima kasih, sampai jumpa di Tanya Dokter berikutnya. RSKK, kami semakin baik.